Jurnalis Jepang gagal move on dengan supporter timnas Indonesia. Lee Kyung-kyu sahabat Sintayong sebut Herve Renard gemetar hadapi timnas Indonesia. Sintayong eliminasi 3 pemain saat pemusatan latihan di Bali. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai timnas yang berlaga untuk AFF tim hijau daun. 2 kali. Jurnalis asal Jepang Tatsuya Takeuchi membagikan pengalamannya meliput laga timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang meninggalkan kesan mendalam. Takeuchi, yang bekerja untuk media Jepang Gekisaka, mengaku mengalami post-concert depression alias sulit move on setelah kunjungannya ke Indonesia. Saat tiba di Jakarta untuk meliput kualifikasi Piala Dunia 2026, Takeuchi terkejut ketika seorang sopir taksi langsung menebak kehadirannya untuk menyaksikan pertandingan Jepang melawan Indonesia. Tak perlu dijelaskan, semua sudah tahu bahwa Jepang akan tampil menghadapi timnas Indonesia, ujarnya di kanal YouTube Gekisaka. Sambutan hangat dan koreografi unik, Takeuchi semakin kagum saat melihat antusiasme supporter yang menyaksikan latihan Takumi Minamino dan rekan-rekannya. Ia juga menyoroti sambutan hangat yang diberikan para pendukung Indonesia kepada tim tamu. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah koreografi supporter Indonesia sebelum pertandingan dimulai. Saya salah fokus dengan koreografi yang menampilkan Godzilla bertarung melawan Gundala. Itu sangat besar dan mengagumkan, katanya. Kekalahan yang tidak memadamkan semangat. Meskipun timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, Takeuchi mengagumi semangat supporter Indonesia yang tetap bertahan di stadion hingga laga usai. Sekalipun Indonesia kebobolan, mereka tetap bersemangat mendukung. Tidak ada ejekan, hanya sorakan penuh semangat, ungkap Takeuchi. Ia juga menyoroti bahwa dukungan supporter inilah yang membuat para pemain timnas Indonesia terus berjuang hingga peluit akhir. Saya pikir ini luar biasa. Suasana di stadion benar-benar panas dan penuh semangat, pungkasnya. Pengalaman Takeuchi meliput pertandingan ini menunjukkan bahwa meskipun hasil pertandingan tidak memihak, semangat dan kehangatan supporter Indonesia mampu meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang hadir. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, mendapat dukungan tak terduga dari sahabat lamanya, aktor Korea Selatan Lee Kyung-kyu, saat timnya menghadapi Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Dukungan tersebut terungkap dalam obrolan di kanal YouTube-nya, di mana Lee dengan antusias menceritakan betapa Herve Renard, pelatih Arab Saudi, terlihat tegang menghadapi timnas Indonesia. Saya tidak pernah sesemangat ini menonton sepak bola sebelumnya, ungkap Lee. Menurutnya, Herve Renard bahkan terlihat gemetar saat menyaksikan permainan Indonesia. Dia adalah kandidat pelatih Korea Selatan, tapi saat melihatnya dari belakang saat menghadapi timnas Indonesia, dia benar-benar gemetar, kata Lee dengan nada serius. Lee juga menambahkan, suasana makin panas ketika Indonesia mencetak gol di babak pertama. Setelah Indonesia mencetak gol, dia terlihat sangat kesal. Lanjut Lee, menegaskan situasi di pinggir lapangan. Sintayong pun mengakui bahwa Herve Renard adalah pelatih yang sangat dihormati, terutama setelah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia Qatar. Dia sangat terkenal. Saya ingat saat Arab Saudi mengalahkan Argentina di pertandingan pembuka Piala Dunia, kenang Sintayong. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan manis timnas Indonesia 2-0. 2 gol kemenangan dicetak oleh Marcelino Ferdinand di menit ke-32 dan ke-57. Menariknya, Sin mengungkapkan bahwa sebelum pertandingan, ia sempat memprediksi skor akan berakhir 2-1. Saya berpikir mungkin 2-1, tapi yang lebih penting adalah fokus untuk berusaha menang, ujar Sintayong penuh percaya diri.
Kemenangan ini menjadi bukti kerja keras dan dukungan penuh dari banyak pihak, termasuk sahabat setia yang selalu ada di belakang layar. Persiapan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 harus menghadapi tantangan baru. 3 pemain yakni Made Tito, Bali United, Zaki Ashraf, PSM Makassar, dan Arsa Ahmad, Madura United, dipastikan absen karena cedera. Manajer Timnas, Sumarji, mengungkapkan bahwa Made Tito dan Zaki Ashraf sebenarnya sempat bergabung dalam pemusatan latihan di Bali pada tanggal 27 November tahun 2024. Namun, keduanya mengalami cedera usai sesi latihan perdana. Pelatih Sintayong memutuskan untuk memulangkan keduanya agar fokus pada penyembuhan bersama klub masing-masing. Sementara itu, Arsa Ahmad tidak sempat bergabung dengan timnas di Bali karena cedera yang dialaminya sebelum berangkat. Keputusan ini menjadi kerugian bagi timnas Indonesia, mengingat perannya sebagai bek sangat diandalkan. Pengamat sepak bola dan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, menilai timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF 2024 sebagai tim hijau daun. Menurutnya, banyak pemain yang belum memiliki pengalaman di level senior. Pemain kita punya jam terbang tinggi, tapi banyak yang belum bermain di level senior. Jadi, saya sebut ini tim hijau daun, ujar Akmal. Timnas Indonesia memilih menurunkan mayoritas pemain U22. Meskipun ada beberapa pemain senior seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan untuk menambah kekuatan. Namun, Akmal menilai komposisi ini seharusnya lebih seimbang. Seharusnya pemain senior yang lebih dominan, lalu diselipkan 5 atau 6 pemain U22. Tapi, yang terjadi sebaliknya, tegasnya. Beberapa pemain muda seperti Kadek Arel, Cahya Supriyadi, dan Ananda Raihan telah terbiasa di timnas level usia, tetapi belum pernah tampil di level senior. Akmal pun menyarankan beberapa pemain senior lain yang layak dipanggil, seperti Mark Klok dari Persib Bandung, Stefano Lillipali dari Borneo FC, serta Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang bermain di Liga Malaysia. Pada daftar 33 pemain yang dipanggil Sintayong untuk Piala AFF 2024, hanya 4 pemain yang memiliki lebih dari 20 caps, yaitu Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Tim Merah Putih akan menghadapi tantangan besar di Piala AFF 2024, di mana mereka tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina.